Kakek ini dituduh mencuri gas 3 kilogram hanya karena miskin, martabatnya hancur di mata warga. Apa yang terjadi ketika kakek ini ternyata adalah ayah seorang dok? Pagi itu, udara di kampung Mekarjaya terasa lembab, memeluk tubuh kakek Waridin yang ringkih. Kabut tipis masih enggan beranjak, membalut pepohonan kelapa yang menjulang di sekeliling gubuk reotnya. Gubuk itu, dengan dinding-dinding kayu yang sudah lapuk dan atap seng berkarat, menjadi saksi bisu perjalanan hidupnya selama puluhan tahun. Kakek Waridin bangkit dari tidur beralaskan tikar pandan yang sudah usang, menghela napas panjang. Tulang-tulangnya bergemeretak, seperti ranting kering yang diinjak. Usia senja telah menggerogoti kekuatannya, namun semangat untuk menjalani hari tak pernah padam. Ia menatap cermin buram yang tergantung miring di dinding, memandangi wajahnya yang penuh kerutan, rambut memutih tak beraturan, dan sorot mata yang teduh namun menyimpan jejak kesedihan mendalam. Kemeja lusuh berwarna coklat tanah yang selalu ia kenakan, sudah bertahun-tahun setia menemaninya, kini semakin tipis dan berlubang di beberapa bagian. Celana kain hitamnya pun tak kalah memprihatinkan, dengan tambalan di sana-sini. Penampilannya, yang sangat sederhana, jauh dari kesan bersih apalagi mewah, seringkali membuat orang lain enggan mendekat, apalagi berbicara akrab dengannya. Ia tahu itu. Ia sudah merasakannya sejak lama. Tatapan meremehkan, bisikan-bisikan sumbang, dan pandangan menghindar adalah teman sehari-hari yang tak terelakkan. Rutinitas paginya selalu sama, sholat subuh berjamaah di mushola kecil dekat rumah, lalu membersihkan halaman gubuknya yang ditumbuhi rerumputan liar. Setelah itu, ia akan menikmati secangkir kopi hitam pahit yang dibuatnya sendiri, sambil merenung dan menatap matahari yang mulai mengintip dari balik bukit. Pagi ini, hatinya terasa sedikit lebih berat. Kemarin malam ia sempat mendengar bisikan-bisikan dari beberapa tetangga yang melewati gubuknya. Entah apa yang mereka bicarakan, namun ia merasa tatapan mereka tertuju padanya, disertai gelengan kepala dan desahan prihatin yang lebih mirip cibiran. Kakek Waridin berusaha mengabaikannya, membisikkan doa agar hatinya tetap tenang dan tak terganggu oleh omongan orang. Ia selalu percaya, kebaikan akan menemukan jalannya, meskipun terkadang harus melewati jalan yang terjal dan penuh duri. Namun, kali ini ada firasat tidak enak yang menyelimuti benaknya, seperti awan kelabu yang siap menumpahkan hujan lebat. Ia menyeduh kopi, asap tipisnya menari-nari di udara dingin. Aroma kopi yang pekat sedikit menenangkan kegelisahan di hatinya. Ia duduk di bangku kayu di teras gubuknya, memandangi tanaman-tanaman liar yang tumbuh subur tanpa perawatan. Dulu, ia punya kebun kecil di samping rumah, menanam sayuran dan buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, sejak tenaganya tak sekuat dulu, kebun itu terbengkalai. Kakek Waridin tak punya siapa-siapa lagi di dunia ini, selain kenangan akan almarhumah istrinya, Ibu Lastri, dan putri semata wayangnya, Sarah. Ibu Lastri telah pergi meninggalkannya puluhan tahun yang lalu, meninggalkan lubang menganga di hatinya yang tak pernah terisi. Sarah, putrinya, adalah satu-satunya permata yang ia miliki. Ia selalu bangga pada Sarah. Sejak kecil, Sarah adalah anak yang cerdas, pekerja keras, dan memiliki tekad yang kuat. Ia selalu bermimpi melihat Sarah menjadi orang sukses, bermanfaat bagi banyak orang. Namun, demi cita-cita Sarah, kakek Waridin harus rela mengorbankan banyak hal, termasuk jarak dan waktu. Sarah kini tinggal jauh di kota besar, meniti karir sebagai seorang dokter. Ia hanya bisa sesekali berkomunikasi melalui telepon, dan pertemuan fisik menjadi sangat langka. Ia sengaja tidak banyak bercerita tentang Sarah kepada tetangga, khawatir mereka akan salah paham atau bahkan iri. Ia juga tidak ingin Sarah khawatir dengan kehidupannya yang sederhana. Ia selalu mengatakan bahwa ia baik-baik saja, cukup, dan bahagia. Kakek Waridin menutup matanya sejenak, membiarkan kenangan tentang Sarah memenuhi benaknya. Senyumnya mengembang tipis. Ia teringat saat Sarah masih kecil, selalu memeluknya erat setiap kali ia pulang dari bekerja di sawah. Betapa ia merindukan pelukan hangat itu. Ia membuka mata, pandangannya jatuh pada beberapa lembar uang kertas yang terlipat rapi di balik bantalnya. Uang itu adalah kiriman dari Sarah,
yang selalu ia sisihkan untuk keperluan yang lebih besar, bukan untuk membeli hal-hal yang tidak penting baginya. Ia jarang membelanjakannya untuk kebutuhan pribadi, hanya sesekali untuk membeli beras dan lauk pauk seadanya. Sebagian besar uang itu selalu ia kumpulkan. Ada tujuan mulia di balik setiap lembar uang yang ia kumpulkan. Ia tak pernah cerita pada siapapun, apalagi pada Sarah. Ia tak ingin membebani pikiran putrinya. Bagi kakek Waridin, kebahagiaan sejati bukanlah tentang harta benda, melainkan tentang ketenangan jiwa dan kemampuan untuk berbuat baik. Namun pagi itu, ketenangan itu sedikit terusik. Beberapa pasang mata mulai mengintip dari celah pagar bambu di sekitar gubuknya. Bisikan-bisikan kembali terdengar, kali ini lebih jelas. "Itu kakek Waridin ya?" "Iya, kasihan sekali. Dengar-dengar." Kakek Waridin berpura-pura tidak mendengar, menyesap kopinya perlahan. Ia berusaha tegar, meskipun dadanya terasa sesak. Ia tahu ada sesuatu yang sedang terjadi, dan ia hanya bisa berharap itu bukan sesuatu yang buruk. Firasatnya semakin kuat, seperti lonceng yang berbunyi nyaring di kejauhan, pertanda akan datangnya badai. Ia memejamkan mata, memohon kekuatan dari Tuhan agar bisa menghadapi apapun yang akan terjadi. Ia tak punya siapa-siapa lagi untuk bersandar di kampung ini. Hanya dirinya sendiri dan Tuhan. Dan takdir yang sebentar lagi akan mengetuk pintu gubuknya. Ia meraba dadanya yang bergemuruh, merasakan detak jantungnya yang perlahan tak beraturan. Udara pagi yang tadinya menenangkan, kini terasa semakin berat, mencekik napasnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia tahu hidupnya tidak akan sama lagi setelah ini. Bayangan-bayangan masa lalu yang kelam seolah kembali menghantui, membisikkan ketakutan yang tak bernama. Ia berharap semua ini hanya mimpi buruk, namun sayangnya, ia tahu ini adalah kenyataan. Siang mulai merangkak naik, membawa serta panas yang menyengat di kampung Mekarjaya. Matahari bersinar terik, menembus sela-sela dedaunan, menciptakan bayangan-bayangan menari di tanah. Kakek Waridin baru saja selesai makan siang dengan lauk, seadanya nasi putih hangat dan sayur kangkung rebus. Sederhana, namun cukup untuk mengisi perut tuanya. Ia berencana untuk beristirahat sejenak di teras gubuknya, menikmati semilir angin yang sesekali berembus. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba, suara-suara gaduh mulai terdengar dari arah jalan kampung. Suara-suara itu semakin mendekat, disertai langkah kaki yang tergesa-gesa. Jantung kakek Waridin berdebar kencang. Firasat buruk yang menyelimuti hatinya sejak pagi, kini terasa semakin nyata, seperti bayangan hitam yang memanjang di hadapannya. Dari kejauhan, ia melihat kerumunan warga mulai berkumpul. Di antara mereka, terlihat Bu Tejo, pemilik warung kelontong di ujung kampung, berjalan paling depan dengan wajah merah padam dan sorot mata penuh amarah. Di belakangnya, beberapa ibu-ibu penggunjing yang terkenal dengan lidah tajamnya, turut mengiringi, berbisik-bisik, dan menunjuk-nunjuk ke arah gubuknya. Kakek Waridin menelan ludah. Ia tahu, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Ia mencoba menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam, meskipun tangannya mulai gemetar. Tubuhnya yang kurus kering terasa semakin kecil di tengah kerumunan yang semakin membesar dan mendekat. Kerumunan itu berhenti tepat di depan gubuk kakek Waridin. Bu Tejo maju satu langkah, menatap kakek Waridin dengan mata menyala-nyala. "Kakek Waridin," suaranya melengking tinggi, memecah kesunyian siang itu. "Beraninya, kau mencuri barang daganganku." Kakek Waridin terperanjat, darahnya berdesir dingin. "Mencuri? Iya? Tidak mungkin." "Mencuri apa, Bu Tejo?" tanyanya. Suaranya bergetar hebat. Ia berusaha mempertahankan ketenangan, meskipun hatinya sudah bergemuruh. "Jangan pura-pura tidak tahu," seru Bu Tejo, menunjuk ke arahnya dengan jari telunjuk yang gemetar. "Tabung gas melon 3 kilogram. Kemarin sore hilang dari warungku, dan aku melihatmu mondar-mandir di sekitar sana sebelum hilang." Tuduhan itu seperti petir di siang bolong, menyambar telinga kakek Waridin. Ia merasa dunia di sekelilingnya berputar. Ia memang sempat melewati warung Bu Tejo kemarin sore,
dalam perjalanan pulang dari mushola. Namun, ia sama sekali tidak mencuri apapun. "Tidak, Bu Tejo. Saya tidak mencuri. Demi Tuhan, saya tidak melakukannya," bantahnya, dengan suara parau yang nyaris tak terdengar. Wajahnya pucat pasi, matanya memancarkan keputusasaan yang mendalam. Namun, pembelaannya seolah tak berarti. Di hadapan kerumunan yang sudah dipenuhi prasangka, ibu-ibu penggunjing mulai bersautan, memperkeruh suasana. "Alah, kakek Waridin ini memang mencurigakan. Penampilannya saja sudah seperti orang susah," seru salah seorang ibu dengan nada mencibir. "Iya, mana mungkin dia bisa beli gas? Pasti nyolong." Timpal yang lain menatapnya penuh hina. Memang pantas dicurigai, hidupnya saja serba kekurangan. Suara lain menyambung, seolah membenarkan tuduhan tak berdasar itu. Setiap kata yang terucap dari mulut mereka, seperti pisau tajam yang menusuk langsung ke ulu hati kakek Waridin. Ia merasa martabatnya direnggut paksa, diinjak-injak di hadapan banyak orang. Rasa malu dan sakit hati membanjiri jiwanya. Ia menatap wajah-wajah yang penuh tuduhan itu, mencari secercah empati, namun yang ia temukan hanyalah kebencian dan penghakiman yang membabi buta. Pak RT, Bapak Budi, yang baru saja tiba, berusaha menenangkan suasana. "Tenang, tenang. Mari kita bicarakan baik-baik," katanya, meskipun suaranya terdengar kurang meyakinkan di tengah riuh rendahnya tuduhan. "Tidak ada yang perlu dibicarakan, Pak RT," seru Bu Tejo, mengabaikan perkataan Pak RT. "Dia sudah jelas-jelas mencuri. Buktinya, tidak ada orang lain yang mondar-mandir di sana selain dia. Tapi saya sungguh tidak mencuri, Pak RT." Kakek Waridin mencoba menjelaskan, suaranya nyaris berbisik. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang keriput. Ia merasa begitu tak berdaya, seperti sehelai daun kering yang diterpa badai. Bagaimana ia bisa membuktikan kejujurannya di tengah badai tuduhan yang begitu kuat ini? Ia tidak punya saksi, tidak punya bukti. Hanya dirinya sendiri, melawan prasangka seluruh kampung yang sudah mendarah daging. Ia merasa seperti berdiri di tepi jurang, siap jatuh kapan saja, tanpa ada yang peduli. Kakek Waridin memejamkan mata, membiarkan air mata mengalir deras di pipinya yang keriput. Ia merasakan tatapan tajam dan bisikan-bisikan sinis yang menusuk hatinya hingga ke relung terdalam. Ia tahu, di mata mereka, ia sudah menjadi seorang pencuri, bahkan sebelum ia bisa membela diri. Kemiskinannya telah menjadi cap, menjadikannya target empuk bagi segala tuduhan, tak peduli kebenaran. Rasa sakit itu tak tertahankan. Lebih sakit daripada lapar, lebih sakit daripada rasa lelah di tubuhnya. Ini adalah luka di martabat. Luka yang akan membekas selamanya dan sulit untuk disembuhkan. Ia menatap langit biru yang seolah ikut menangisi nasibnya, memohon belas kasihan. "Ya Tuhan," bisiknya dalam hati, suaranya tercekat. "Berikan aku kekuatan untuk menghadapi ini. Aku tidak mencuri, aku tidak." Namun, di tengah keramaian itu, suaranya tak terdengar. Hanya suara-suara sumbang yang terus bergema, mengutuk dan menghakimi, seolah mereka adalah hakim yang paling adil di dunia ini. Kakek Waridin, yang seumur hidupnya selalu berusaha menjaga kehormatan, kini tergeletak tak berdaya di bawah kaki-kaki prasangka yang kejam. Ia merasa seolah-olah seluruh dunia telah berpaling darinya, dan ia hanya bisa pasrah pada takdir yang begitu getir. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka bagi kakek Waridin. Tuduhan pencurian tabung gas melon 3 kilogram itu menyebar bagai api di padang rumput kering, membakar habis sisa-sisa martabatnya. Setiap langkah yang ia ayunkan di kampung terasa berat, seolah memikul beban beribu ton. Tatapan warga tak lagi ramah, apalagi hangat. Yang ada hanyalah pandangan dingin, penuh curiga, dan terkadang cibiran yang tak disembunyikan. Kakek Waridin merasa seperti orang buangan, diasingkan di tanah kelahirannya sendiri. Ia hidup dalam bayang-bayang tuduhan, napasnya terasa sesak setiap kali berinteraksi dengan orang. Ia mencoba pergi ke warung Bu Tejo untuk membeli kebutuhan pokok, namun Bu Tejo buru-buru menutup warungnya,
seolah takut kakek Waridin akan mencuri lagi. "Maaf, kakek Waridin, dagangan saya sedang habis," kata Bu Tejo dengan nada dingin, tanpa berani menatap matanya. Kakek Waridin hanya bisa menunduk, merasakan perih yang tak tertahankan di hatinya. Ia tahu Bu Tejo berbohong. Warungnya penuh dengan barang dagangan, tumpukan mie instan, botol-botol minuman, dan berkarung-karung beras terlihat jelas dari luar. Setiap penolakan itu bagai tamparan keras, menambah luka di jiwanya. Ketika ia mencoba duduk di bangku taman dekat pos ronda, beberapa anak kecil yang sedang bermain langsung lari menjauh, bersembunyi di balik punggung orang tua mereka. Orang tua mereka kemudian menarik anak-anaknya pergi, seolah kakek Waridin adalah wabah penyakit yang harus dihindari. "Jangan dekat-dekat, nak. Nanti tertular tabiat buruk," bisik seorang ibu kepada anaknya, yang sayangnya terdengar jelas di telinga kakek Waridin. Kalimat itu menusuknya lebih dalam dari pisau manapun, merobek sisa-sisa harga dirinya. Ia juga tak berani lagi pergi ke mushola. Bukan karena dilarang, namun karena ia merasa tidak pantas. Bisikan-bisikan sumbang selalu menyertainya setiap kali ia menginjakkan kaki di sana. Ia melihat tatapan para jamaah yang bersembunyi di balik peci atau kerudung mereka, seolah kakek Waridin membawa aib yang menular. Ia merasa Tuhan pun mungkin telah berpaling darinya, karena tuduhan yang tak bisa ia bantah ini. Malam-malamnya dipenuhi kegelisahan. Tidurnya tak pernah pulas, seringkali ia terbangun dengan keringat dingin, teringat wajah-wajah yang menghakiminya tanpa ampun. Perutnya seringkali mual, nafsu makannya hilang, membuat tubuhnya semakin kurus, tulang-tulang di punggungnya semakin menonjol. Wajahnya yang keriput kini terlihat semakin cekung, dengan kantung mata menghitam pekat. Kakek Waridin seringkali duduk sendirian di teras gubuknya, memandangi bintang-bintang yang berkedip di langit malam. Ia bertanya-tanya, mengapa nasibnya begitu malang? Mengapa ia harus difitnah seperti ini? Ia selalu berusaha hidup lurus, tidak pernah merugikan siapapun. Ia selalu membantu tetangga sebisa mungkin, meskipun ia sendiri hidup dalam kekurangan. Ia sering membantu membersihkan mushola, menyapu jalanan kampung yang kotor, atau sekadar membantu mengangkat barang belanjaan para ibu-ibu yang lebih muda. Namun, semua kebaikan itu seolah terlupakan begitu saja, tertutup oleh satu tuduhan yang belum terbukti, namun telah dipercaya begitu saja. Ia teringat kata-kata almarhumah istrinya, Ibu Lastri. "Din, hidup itu seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Yang penting, jangan pernah melupakan Tuhan dan selalu berbuat baik." Kakek Waridin selalu memegang teguh nasihat itu, menjadikannya pedoman hidup. Namun kini, ia merasa rodanya terus berada di bawah, terperosok ke dalam lumpur yang dalam, dan sulit ditarik kembali. Apakah ada harapan untuk keluar dari sana? Ia merindukan kehadiran Sarah, putrinya. Ia ingin memeluknya, menceritakan semua penderitaan yang ia alami, menumpahkan segala yang ia rasakan. Namun, ia tidak ingin membebani pikiran Sarah. Ia tahu, Sarah pasti sedang sibuk dengan pekerjaannya sebagai dokter di kota besar, mengejar cita-citanya. Ia tidak ingin Sarah khawatir dan terganggu. Ia akan berusaha menghadapi ini sendiri, sekuat tenaganya, seperti yang selalu ia lakukan. Suatu sore, Pak RT Bapak Budi datang ke gubuknya. Kakek Waridin terkejut. Ia mengira Pak RT akan datang untuk menanyakan lagi soal gas itu, melanjutkan interogasi tak berujung. Namun, Pak RT datang dengan wajah prihatin. "Kakek Waridin, saya turut sedih dengan apa yang menimpa Anda," kata Pak RT. Suaranya pelan dan agak ragu. "Saya tahu ini berat, tapi warga. Mereka butuh penjelasan." Kakek Waridin hanya bisa menunduk, hatinya terasa kosong. "Saya sudah menjelaskan, Pak RT. Saya tidak mencuri, tapi mereka tidak percaya." Pak RT menghela napas, terlihat bimbang. "Saya tahu, Kakek Waridin. Tapi saya tidak bisa berbuat banyak. Bukti yang ada, meskipun hanya kesaksian Bu Tejo, sudah cukup untuk membuat warga menuduh Anda. Saya sarankan, Kakek Waridin, coba cari bukti. Atau setidaknya, penuhi saja permintaannya Bu Tejo untuk mengganti rugi, agar masalah ini cepat selesai dan suasana kembali tenang."
Mata kakek Waridin membelalak, terkejut mendengar saran itu. Mengganti rugi? Dengan uang apa? Ia bahkan nyaris tidak punya uang untuk makan sehari-hari. Apalagi mengganti harga tabung gas yang tidak ia curi. Saya tidak punya uang sebanyak itu, Pak RT. Jawab kakek Waridin dengan suara bergetar dan parau. Lagi pula, mengapa saya harus mengganti rugi sesuatu yang tidak saya lakukan? Pak RT hanya terdiam, mengangguk-angguk pasrah. Ia tidak bisa memaksa kakek Waridin, tetapi ia juga tidak bisa melawan opini mayoritas warga yang sudah terbentuk kuat. Setelah itu, Pak RT pamit pulang, meninggalkan kakek Waridin dalam kesendiriannya yang kian meraja. Malam itu, kakek Waridin hanya bisa menatap langit yang gelap, seolah meminta petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Ia merasa terjebak dalam lingkaran setan prasangka yang tak berujung. Duri-duri itu semakin menancap dalam, melukai jiwanya hingga ke dasar. Ia tak tahu harus berbuat apa. Hanya ada keputusasaan yang semakin pekat menyelimuti hatinya, mencekiknya perlahan. Ia memikirkan Sarah lagi. Jika saja Sarah tahu apa yang akan ia lakukan, apakah putrinya akan kecewa padanya? Pikiran itu semakin menghantui, menambah berat beban yang sudah begitu menyesakkan. Di tengah kegelapan yang menyelimuti hidup kakek Waridin, secercah cahaya mulai menembus awan kelabu. Cahaya itu datang dari sebuah panggilan telepon yang sudah lama tidak ia dengar, dari seseorang yang sangat ia rindukan. Sarah, putrinya. Panggilan itu masuk pada suatu sore yang mendung. Saat kakek Waridin sedang duduk melamun di teras gubuknya, mencoba melupakan hiruk-pikuk tuduhan yang tak berkesudahan, yang terus menghantuinya seperti bayangan. Ia mengangkat telepon dengan tangan gemetar, jantungnya berdebar tak karuan. Assalamualaikum, Bapak. Suara Sarah terdengar merdu, lembut, dan penuh kerinduan, menyentuh relung hati kakek Waridin yang paling dalam. Waalaikumsalam, Nak. Sarah, bagaimana kabarmu, Nak? Tanya kakek Waridin, berusaha keras menyembunyikan nada sedih dalam suaranya. Ia tidak ingin Sarah khawatir, tidak ingin membebani pikiran putrinya dengan masalahnya. Alhamdulillah, Sarah baik-baik saja, Pak. Bapak bagaimana? Suara Bapak kok agak serak? Tanya Sarah, dengan nada khawatir yang jelas. Naluri seorang anak memang tidak pernah salah, seolah bisa merasakan kesedihan yang tak terucapkan. Kakek Waridin tergagap. Ini cuma batuk biasa, Nak. Cuaca memang sedang tidak menentu. Ia mencoba berbohong, meskipun dalam hati ia merasa bersalah karena menyembunyikan kebenaran dari putrinya. Namun, ia tidak ingin Sarah terbebani, tidak ingin masalahnya menjadi beban pikiran Sarah. Sarah terdiam sejenak, seolah mencoba mencerna jawaban ayahnya. Bapak, Sarah ada kabar gembira. Sarah dapat cuti panjang, mungkin sekitar 2 minggu. Sarah ingin pulang, Pak. Sarah rindu sekali sama Bapak. Sudah lama sekali kita tidak bertemu, kan? Mendengar kabar itu, mata kakek Waridin berkaca-kaca. Hatinya antara senang dan cemas. Senang karena akan bertemu putri tercinta, cahaya satu-satunya dalam hidupnya. Namun, ada juga kecemasan yang membayang bagaimana ia akan menjelaskan keadaannya kepada Sarah. Ia tidak ingin Sarah melihatnya dalam kondisi yang menyedihkan seperti ini, di tengah gunjingan warga. Benarkah, Nak? Alhamdulillah. Bapak juga rindu sekali sama kamu, tapi apa tidak mengganggu pekerjaanmu, Nak? Tidak, Bapak. Ini memang jatah cuti Sarah. Kebetulan juga ada program pengabdian masyarakat di daerah dekat kampung kita. Jadi sekalian saja Sarah pulang. Jelas Sarah, suaranya terdengar antusias. Sarah akan sampai di kampung lusa, mungkin sore hari. Bapak tidak perlu menjemput, nanti Sarah naik taksi saja. Kakek Waridin mengangguk-angguk, meskipun Sarah tidak bisa melihatnya. Baiklah, Nak. Bapak tunggu ya, katanya. Suaranya sedikit bergetar menahan haru. Setelah menutup telepon, kakek Waridin merasa campur aduk. Ada kebahagiaan yang meluap-luap karena akan bertemu putrinya. Namun, ada juga kecemasan yang membayang. Bagaimana jika Sarah tahu tentang tuduhan ini? Bagaimana jika Sarah melihat bagaimana warga memperlakukannya? Ia tidak ingin Sarah ikut terluka,
tidak ingin putrinya merasakan pahitnya hidup seperti yang ia alami selama ini. Ia ingin Sarah tetap melihatnya sebagai sosok ayah yang kuat dan tegar, bukan sebagai pria tua yang terpojok. Malam itu, kakek Waridin tidak bisa tidur. Ia memikirkan berbagai skenario. Haruskah ia menceritakan semuanya kepada Sarah? Menumpahkan segala bebannya? Atau haruskah ia berbohong, berpura-pura semuanya baik-baik saja demi ketenangan putrinya? Ia tidak tahu mana yang lebih baik, mana yang akan membawa lebih sedikit penderitaan. Namun, satu hal yang pasti, ia harus membersihkan gubuknya, membuatnya terlihat lebih rapi dan nyaman untuk kedatangan Sarah. Ia ingin Sarah merasa betah di rumahnya, meskipun sederhana dan jauh dari kemewahan. Ia ingin Sarah melihat bahwa ayahnya baik-baik saja, meskipun hatinya merana dan penuh luka. Keesokan harinya, dengan sisa tenaga yang ia miliki, kakek Waridin mulai membersihkan gubuknya. Ia menyapu lantai hingga bersih, membersihkan sarang laba-laba di langit-langit yang menjuntai, dan mencoba menata barang-barang yang berserakan agar terlihat lebih teratur. Ia bahkan memunguti beberapa bunga liar yang tumbuh subur di pekarangan dan meletakkannya di dalam kaleng bekas sebagai hiasan, berharap bisa mempercantik suasana. Ia ingin gubuknya terlihat seindah mungkin di mata Sarah. Ingin putrinya merasa disambut dengan hangat. Ia ingin Sarah melihat bahwa ayahnya baik-baik saja, meskipun hatinya merana karena tuduhan yang tak berdasar. Beberapa tetangga yang melihat kakek Waridin membersihkan rumahnya hanya melirik sekilas, tanpa ada niat untuk membantu. Mereka masih tetap memandanginya dengan tatapan curiga dan menjaga jarak. Kakek Waridin tidak peduli. Ia hanya fokus pada kedatangan Sarah, pada janji pertemuan yang akan segera tiba. Senyum tipis terukir di bibirnya setiap kali ia membayangkan wajah putrinya. Bayangan senyum yang selalu menghangatkan hatinya. Harapan itu, meskipun kecil, kini menjadi satu-satunya pegangan kakek Waridin, satu-satunya alasan ia bertahan. Ia berharap kedatangan Sarah bisa membawa kelegaan, entah bagaimana caranya, entah mukjizat apa yang akan terjadi. Ia hanya ingin putri kesayangannya tahu bahwa ayahnya adalah orang yang jujur, bukan seorang pencuri. Ia ingin Sarah bangga padanya, seperti ia bangga pada Sarah, seorang putri yang telah berhasil menggapai mimpinya. Cahaya di ujung terowongan itu terasa semakin dekat, meskipun ia tidak tahu apa yang menantinya di sana. Apakah kebahagiaan atau justru badai yang lebih besar? 2 hari kemudian, sore yang dinanti tiba. Sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam metalik melaju perlahan memasuki jalanan kampung Mekarjaya yang sempit dan berdebu. Beberapa warga yang sedang duduk di teras rumah masing-masing menatap heran. Tidak biasanya ada mobil semewah itu masuk ke kampung mereka, apalagi mobil itu berhenti tepat di depan gubuk kakek Waridin yang sederhana dan terkesan reot. Bisikan-bisikan mulai terdengar, menyebar seperti riak air di kolam. Pintu mobil terbuka, dan seorang wanita muda dengan penampilan anggun dan berwibawa keluar dari dalamnya. Ia mengenakan pakaian yang rapi namun santai, rambutnya tergerai indah, dan wajahnya memancarkan kecantikan alami yang menawan. Di tangannya, ia membawa sebuah tas kecil dan sebungkus oleh-oleh. Itu adalah Dr. Sarah, putri kakek Waridin, yang akhirnya kembali setelah sekian lama. Kakek Waridin yang sedang menyapu, halaman gubuknya langsung terhenti. Matanya membelalak, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sebuah bayangan kerinduan dan kebahagiaan yang begitu besar meliputi dirinya. Sarah, bisiknya, suaranya tercekat di tenggorokan, nyaris tak terdengar. Sarah tersenyum lebar, senyum yang sama persis seperti senyum almarhumah ibunya. Ia berjalan cepat menghampiri kakek Waridin, lalu memeluk ayahnya dengan erat. Pelukan yang hangat, penuh kerinduan, dan begitu mengobati luka di hati kakek Waridin. "Bapak, Sarah rindu sekali." Suaranya penuh haru, sedikit bergetar. Kakek Waridin balas memeluk putrinya, merasakan kehangatan yang sudah lama tidak ia rasakan. Air mata tumpah ruah di pipinya yang keriput, air mata kebahagiaan dan kelegaan yang tak terhingga. "Nak, kamu pulang." Bapak senang sekali. Para tetangga yang menyaksikan adegan itu terkejut.
Mereka saling berbisik, menatap Sarah dan mobil mewahnya dengan tatapan penuh tanda tanya. Siapa wanita itu? Anak kakek Waridin. Tidak mungkin, bisik salah seorang ibu dengan nada tak percaya. Mana mungkin anak kakek Waridin bisa sesukses itu? Pasti salah orang. Timpal yang lain mencoba mencari pembenaran atas kebingungan mereka. Raut wajah Bu Tejo yang kebetulan lewat langsung berubah pias. Ia terdiam kaku di tempatnya, menatap adegan itu dengan mata tak berkedip, seolah melihat hantu. Setelah melepas pelukan, Sarah menatap ayahnya. Matanya yang tajam dan terlatih menangkap perubahan pada diri kakek Waridin. Ayahnya terlihat lebih kurus, wajahnya semakin cekung, dan sorot matanya menyimpan kesedihan yang mendalam, meskipun ayahnya berusaha menutupinya dengan senyuman yang dipaksakan. "Bapak, kenapa? Bapak sakit?" tanya Sarah. Nada suaranya penuh kekhawatiran yang tulus. Naluri seorang anak memang tidak pernah salah. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kakek Waridin menggelengkan kepala, berusaha menyembunyikan kenyataan. "Tidak, Nak. Bapak baik-baik saja. Kamu pasti lelah perjalanan jauh. Ayo masuk dulu." Sarah masuk ke dalam gubuk, mengamati sekelilingnya dengan cermat. Gubuk itu memang bersih dan rapi, seperti yang kakek Waridin usahakan. Namun kesederhanaannya tetap terlihat jelas. Ia bisa merasakan aura kesedihan yang menyelimuti ayahnya, seolah ada beban berat yang dipikul kakek Waridin. Selama di dalam, Sarah mencoba mengorek informasi dari kakek Waridin tentang keadaannya. Ia bertanya tentang kesehatan ayahnya, tentang tetangga, tentang kegiatan sehari-hari. Kakek Waridin berusaha keras untuk tampak ceria, namun sesekali, tatapan kosongnya dan helaan napasnya yang berat tak bisa ia sembunyikan dari mata tajam Sarah. Di luar gubuk, bisikan-bisikan warga semakin kencang. Mereka berkumpul di jalan, menatap mobil mewah Sarah dan gubuk kakek Waridin secara bergantian. Kehadiran Sarah memicu berbagai spekulasi dan kebingungan yang tak terjawab. Bagaimana bisa kakek Waridin yang miskin punya anak seberhasil itu? Pertanyaan itu berputar-putar di benak mereka, menimbulkan rasa penasaran yang mendalam. Sarah sendiri merasakan keanehan. Saat ia keluar dari mobil, ia sempat menangkap beberapa tatapan aneh dari warga. Mereka menatapnya dan ayahnya dengan tatapan mencurigakan, bahkan cenderung sinis. Ia juga melihat Bu Tejo yang tiba-tiba pucat dan langsung berbalik badan saat melihatnya, seolah menghindar. Ada apa ini? Ada sesuatu yang tidak beres di kampung ini, dan ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kecurigaan mulai tumbuh di benak Sarah, mendorongnya untuk menyelidiki lebih jauh. Malam harinya, setelah kakek Waridin tertidur lelap, Sarah diam-diam keluar dari gubuk. Ia berjalan-jalan di sekitar kampung, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia mencoba berbicara dengan beberapa tetangga, namun mereka semua terlihat canggung dan menghindar. Ada yang beralasan sibuk, ada yang buru-buru masuk ke rumah seolah menyembunyikan sesuatu. Sampai akhirnya, ia melihat sekelompok ibu-ibu sedang bergosip di pos ronda. Sarah mendekat perlahan, pura-pura tidak sengaja mendengar pembicaraan mereka. Namun telinganya sangat awas. "Wah, anak kakek Waridin pulang ya. Pakai mobil mewah lagi," bisik salah seorang ibu dengan nada terkejut. "Iya, tapi kok tiba-tiba begitu, ya? Apa jangan-jangan dia tidak tahu kelakuan bapaknya?" Timpal yang lain, suaranya dipelankan. "Kelakuan apa memangnya?" tanya ibu yang lain. Penasaran. "Itu loh, yang katanya kakek Waridin mencuri gas melon dari warung Bu Tejo. Sekarang warga semua mencurigai dia, kan?" Mendengar kata-kata itu, jantung Sarah seolah berhenti berdetak. Matanya membelalak tak percaya. Mencuri? Ayahnya? Tidak mungkin. Api amarah mulai membakar hatinya, membara di dalam dirinya. Ia tahu ayahnya adalah orang yang sangat jujur dan tak pernah mau mengambil hak orang lain, bahkan sepersen pun. Tuduhan itu adalah fitnah keji, sebuah kebohongan besar yang tak bisa ia terima. Ia mengepalkan tangannya, berusaha menahan diri untuk tidak langsung melabrak para ibu-ibu itu, meskipun dorongan itu begitu kuat. Sarah berbalik,
kembali ke gubuk ayahnya dengan langkah cepat dan tegang. Hatinya dipenuhi berbagai perasaan, kaget, marah, sedih, dan bingung yang mendalam. Bagaimana bisa ayahnya dituduh seperti itu? Mengapa ayahnya tidak menceritakannya padanya? Ia menatap wajah kakek Waridin yang damai dalam tidurnya. Hati kecilnya bergetar. Air mata mulai menetes di pipinya, air mata kepedihan dan amarah. Ia bersumpah dalam hati, ia akan mencari tahu kebenaran di balik tuduhan ini, dan ia akan membela ayahnya sampai titik darah penghabisan. Kakek Waridin memang terlihat lemah dan tak berdaya di mata mereka, tapi Sarah tahu, ayahnya adalah pria terhormat yang tidak pernah melakukan hal keji seperti yang dituduhkan. Keraguan dan kebingungan kini berubah menjadi tekad yang membara, siap untuk menghadapi apapun yang terjadi. Pagi tiba, namun kecerahan mentari tak mampu menghalau awan gelap di hati Dokter Sarah. Ia sudah bertekad. Hari ini, ia akan menghadapi badai prasangka yang menimpa ayahnya. Badai yang telah merenggut kedamaian dan martabat kakek Waridin. Ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan sederhana untuk kakek Waridin, meskipun ia tahu ayahnya mungkin tidak akan berselera makan. Kakek Waridin tampak sedikit lebih segar setelah tidur nyenyak. Namun sorot matanya tetap tak bisa menyembunyikan kesedihan yang mendalam, seolah ada beban tak kasat mata yang terus menghimpitnya. Sarah menatap ayahnya lekat-lekat. Hatinya perih membayangkan betapa beratnya beban yang ditanggung ayahnya sendirian, tanpa keluh kesah. Setelah sarapan, Sarah mengajak kakek Waridin berbicara di teras gubuk, di bawah semilir angin pagi. "Bapak," Sarah memulai, suaranya lembut namun tegas, penuh keyakinan. Sarah sudah tahu tentang tuduhan pencurian gas itu. Wajah kakek Waridin langsung memucat, darah seolah mengering dari wajahnya. Matanya membelalak, tubuhnya menegang seperti terpatung. Ia menunduk, tidak berani menatap mata putrinya, merasa malu dan bersalah karena telah menyembunyikan masalah ini. "Sarah, Bapak tidak mau kamu khawatir, Nak." Suaranya tercekat di tenggorokan, nyaris tak terdengar. "Bagaimana Sarah tidak khawatir, Bapak?" Sarah meraih tangan kakek Waridin, menggenggamnya erat, menyalurkan kehangatan dan kekuatan. "Mengapa Bapak tidak cerita? Mengapa Bapak menanggung semua ini sendirian?" Air mata mulai menggenang di mata Sarah, tak kuasa menahan kepedihan melihat kondisi ayahnya. "Bapak tahu kan, Sarah akan selalu ada untuk Bapak? Sarah anak Bapak." Kakek Waridin tak mampu menahan tangisnya lagi. Ia membiarkan air mata mengalir, bebas di pipinya yang keriput, menumpahkan segala kesedihan, kepedihan, dan rasa terhina yang selama ini terpendam dalam-dalam. "Bapak malu, Nak. Bapak tidak mau kamu malu punya ayah yang dituduh pencuri. Bapak tidak mau merusak namamu, merusak masa depanmu." Hati Sarah hancur mendengar pengakuan ayahnya. Ia memeluk kakek Waridin erat, membiarkan ayahnya menumpahkan segala kesedihan yang selama ini ia pikul. "Bapak tidak perlu malu. Sarah tidak akan pernah malu punya ayah seperti Bapak. Sarah tahu Bapak tidak akan pernah melakukan hal itu. Sarah tahu Bapak adalah orang yang jujur. Bapak selalu mengajarkan Sarah tentang kejujuran." Setelah kakek Waridin sedikit tenang, Sarah bertanya, siapa yang menuduh Bapak dan bagaimana ceritanya secara lengkap. Kakek Waridin menceritakan semua detailnya, dari Bu Tejo yang menuduhnya, tatapan sinis dan gunjingan warga yang tak henti-henti, hingga Pak RT yang menyarankan untuk mengganti rugi padahal ia tak bersalah. Setiap kata yang keluar dari mulut kakek Waridin menambah rasa sakit dan amarah yang membara di hati Sarah. Ia tidak bisa membayangkan betapa terhinanya ayahnya selama ini, hidup dalam cemoohan dan prasangka tanpa dasar. "Baiklah, Bapak. Sarah akan selesaikan masalah ini," kata Sarah dengan tegas. Sorot matanya memancarkan tekad membara. "Sarah akan buktikan bahwa Bapak tidak bersalah. Sarah tidak akan membiarkan mereka menginjak-injak martabat Bapak begitu saja, setelah apa yang Bapak korbankan untuk Sarah." Kakek Waridin menatap putrinya dengan tatapan khawatir. "Tapi, Nak, jangan sampai kamu ikut kesulitan karena Bapak." "Mereka banyak sekali, Nak. Tidak ada kesulitan, Bapak. Ini kewajiban Sarah sebagai anak dan sebagai manusia yang mencari kebenaran," jawab Sarah,
meyakinkan ayahnya dengan tatapan penuh keyakinan. Sarah akan panggil semua warga. Kita akan selesaikan ini sekarang juga. Dengan tekad yang membara, Sarah bergegas menuju rumah Pak RT. Ia menjelaskan maksud kedatangannya, meminta Pak RT untuk mengumpulkan seluruh warga, termasuk Bu Tejo, di balai desa sore itu. Pak RT, yang melihat kegigihan dan ketegasan Sarah, serta merasakan aura tak biasa dari wanita muda ini, akhirnya menyanggupi. Ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa pada wanita muda ini, dan ia ingin tahu kebenaran di balik semua ini, ingin tahu siapa sebenarnya kakek Waridin dan putrinya. Pengumuman dari Pak RT tentang pertemuan di balai desa segera menyebar ke seluruh penjuru kampung, secepat kilat. Warga berbisik-bisik, rasa penasaran bercampur kecurigaan. Mereka bertanya-tanya, apa yang akan dilakukan anak kakek Waridin itu? Apakah ia akan membela ayahnya? Bagaimana mungkin? Mereka meremehkan Sarah, seperti mereka meremehkan ayahnya. Sore, harinya, balai desa dipenuhi warga. Suasana tegang dan penuh bisikan. Kakek Waridin duduk di samping Sarah, dengan wajah pucat dan tangan gemetar, hatinya berdegup kencang seperti genderang perang. Ia mencoba menenangkan diri, namun hatinya bergemuruh hebat. Di sisi lain, Bu Tejo duduk dengan wajah angkuh, menatap kakek Waridin dan Sarah dengan tatapan menantang, seolah yakin pada tuduhannya. Sarah berdiri di depan, menatap seluruh warga yang hadir, satu persatu. Sorot matanya tajam, memancarkan wibawa seorang profesional yang tidak takut menghadapi kebenaran, siap melawan arus prasangka. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Sarah memulai, suaranya lantang dan jelas, memenuhi seluruh ruangan yang hening. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Ia menatap lurus ke arah Bu Tejo, matanya menusuk tajam. Saya Dr. Sarah, putri dari kakek Waridin. Saya datang ke sini bukan untuk memperpanjang masalah, melainkan untuk meluruskan fitnah keji yang telah menimpa ayah saya, fitnah yang sudah sangat merusak martabatnya. Warga mulai berbisik-bisik, sedikit gaduh. Bu Tejo mendengus sinis. Fitnah apa, Nona Dokter? Ayahmu itu sudah jelas-jelas mencuri gas saya. Serunya, suaranya meninggi. Kau jangan sembarangan menuduh. Sarah mengabaikan interupsi Bu Tejo, tak goyah sedikit pun. Ayah saya dituduh mencuri tabung gas melon 3 kilogram dari warung Ibu Tejo. Tuduhan ini, saya tegaskan, adalah kebohongan besar. Ayah saya tidak pernah mencuri, apalagi mengambil barang yang bukan haknya. Beliau tidak pernah mengajarkan saya untuk mengambil hak orang lain. Para ibu-ibu penggunjing mulai menyahut. Bagaimana kau bisa yakin, Nona Dokter? Kau saja baru pulang. Kau tidak tahu bagaimana ayahmu hidup sehari-hari. Kau tidak tahu penderitaannya. Sarah tersenyum sinis, senyum yang dingin. Justru karena saya tahu bagaimana ayah saya hidup sehari-hari, dan saya tahu betapa terhormatnya ayah saya, betapa mulianya hati beliau, maka saya sangat yakin beliau tidak bersalah. Suasana semakin memanas, ketegangan terasa begitu pekat di udara. Detik-detik kebenaran yang menyakitkan akan segera terungkap, memporak-porandakan prasangka yang telah lama berakar di kampung itu, seperti akar pohon yang busuk. Suasana di balai desa semakin tegang. Setiap pasang mata tertuju pada Dr. Sarah, menanti apa yang akan ia katakan selanjutnya. Bu Tejo dan kelompok ibu-ibu penggunjing menatapnya dengan pandangan meremehkan, seolah menantang, yakin bahwa mereka berada di pihak yang benar. Kakek Waridin di samping Sarah hanya bisa menunduk, jantungnya berdegup tak karuan, merasa cemas sekaligus sedikit berharap. Ia berharap Sarah bisa membela dirinya. Namun ia juga takut jika semua ini justru memperburuk keadaan dan membahayakan putrinya. Sarah menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan setiap sisa keberaniannya. Saya tahu Bapak dan Ibu sekalian, mungkin sulit bagi Anda untuk percaya. Karena selama ini, Anda melihat ayah saya hidup sederhana, bahkan terkesan kekurangan, bukan? Sarah melirik sekilas ke arah Bu Tejo, yang kini mulai sedikit gelisah. Raut wajahnya berubah. Namun, penampilan luar tidak selalu mencerminkan isi hati dan dompet seseorang. Apa maksudmu, Nona Dokter?
seru Bu Tejo dengan nada tinggi, tak sabar. Jangan berbelit-belit. Ayahmu itu memang miskin, makanya dia mencuri. Itu sudah jelas. Diam, Bu Tejo. Suara Pak RT Bapak Budi kali ini terdengar tegas dan penuh wibawa. Ia juga mulai penasaran dengan arah pembicaraan Sarah, merasakan ada sesuatu yang besar akan terungkap. Biarkan Dokter Sarah bicara sampai selesai. Sarah menatap Bu Tejo dengan sorot mata yang menembus, seolah bisa membaca isi hati wanita itu. Baik, akan saya jelaskan, Bu Tejo, dan kepada seluruh warga kampung Mekarjaya yang hadir di sini. Saya adalah seorang dokter spesialis jantung. Selama ini, saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta terbesar di kota, dan juga memiliki praktik pribadi yang cukup sukses. Pernyataan Sarah sontak membuat seisi balai desa terdiam 1000 bahasa. Mereka saling pandang, raut wajah mereka berubah drastis dari sinis menjadi terkejut. Bahkan ada yang ternganga tak percaya. Dokter spesialis jantung? Dengan mobil mewah yang tadi mereka lihat terparkir di depan gubuk kakek Waridin? Itu benar-benar anak kakek Waridin? Otak mereka berusaha keras mencerna informasi yang baru saja mereka dengar. Informasi yang sama sekali tak terduga. Sarah melanjutkan. Suaranya kini lebih santai namun tetap penuh penekanan. Setiap kata mengalir dengan jelas. Sebagai anak, sudah menjadi kewajiban saya untuk berbakti kepada orang tua. Setiap bulan, saya selalu mengirimkan uang dalam jumlah yang sangat besar kepada bapak saya. Jumlahnya, saya jamin, lebih dari cukup untuk membeli seluruh isi warung. Ibu Tejo, termasuk puluhan tabung gas melon 3 kilogram yang hilang itu. Kata-kata terakhir Sarah seperti dentuman gong yang mengguncang seisi balai desa, menghantam telak setiap prasangka yang mereka miliki. Bu Tejo langsung pucat pasi, tak berdaya. Raut wajahnya yang tadinya angkuh, kini berubah menjadi ketakutan, rasa malu, dan penyesalan yang mendalam. Para ibu-ibu penggunjing yang tadinya berisik, kini terdiam 1000 bahasa, menunduk malu, seolah ingin menghilang ke dalam tanah. Mereka yang tadi mencibir, kini merasa seperti ditampar keras oleh kenyataan pahit yang baru saja mereka dengar. Ayah, saya, Sarah melanjutkan, menunjuk kakek Waridin, yang kini mengangkat kepala, menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca, penuh haru. Beliau adalah orang yang sangat dermawan. Beliau tidak pernah menggunakan uang kiriman saya untuk kepentingan pribadinya, meskipun beliau hidup dalam kesederhanaan yang Anda semua lihat. Setiap rupiah yang saya kirimkan, selalu beliau sisihkan dan beliau sumbangkan. Sarah berhenti sejenak, memberikan waktu bagi warga untuk mencerna kebenaran yang begitu mengejutkan ini. Beliau menyumbangkannya ke masjid-masjid yang membutuhkan renovasi di desa-desa terpencil. Beliau membantu biaya pendidikan anak-anak yatim piatu di panti asuhan. Dan beliau juga rutin menyalurkan bantuan kepada warga-warga yang lebih membutuhkan di kampung sebelah, yang mungkin tidak Anda semua ketahui karena beliau melakukannya secara diam-diam dan tulus. Kakek Waridin, yang kini menatap lurus ke depan, melihat ekspresi terkejut, malu, dan menyesal yang begitu jelas di wajah warga. Ia tidak pernah menyangka rahasia kecilnya akan terbongkar seperti ini. Rahasia tentang kebaikan yang ia lakukan tanpa pamrih. Ia melakukannya karena tulus. Bukan untuk dipuji, bukan untuk mencari nama. Jadi, Sarah menatap lurus ke arah Bu Tejo lagi. Suaranya kini penuh emosi yang membara, menusuk hati. Bagaimana mungkin seorang pria yang setiap bulannya bisa menyumbangkan puluhan juta rupiah, seorang pria yang hatinya sangat mulia dan selalu memikirkan orang lain, akan mencuri tabung gas seharga puluhan ribu rupiah? Bagaimana mungkin? Nada suara Sarah kini berubah menjadi seruan penuh kepedihan dan kemarahan. Bagaimana mungkin Anda semua, yang selama ini hanya melihat penampilan luarnya, berani menghakiminya sedemikian rupa? Anda semua telah menuduh ayah saya, menghancurkan martabatnya, hanya karena prasangka dan kemiskinan yang Anda lihat. Anda semua telah melakukan kezaliman. Suasana di balai desa hening total. Hanya terdengar suara isak tangis tertahan dari beberapa ibu-ibu yang kini diliputi rasa bersalah yang teramat sangat. Bu Tejo tak mampu berkata-kata. Tubuhnya bergetar hebat. Air matanya menetes deras. Bukan air mata marah, melainkan air mata penyesalan yang mendalam. Air mata yang membasuh kesombongannya. Kebenaran itu begitu telak, menghantam semua prasangka,
dan keangkuhan mereka hingga hancur berkeping-keping. Puncak konflik ini telah mencapai klimaksnya, menguak tabir di balik kesederhanaan kakek Waridin, dan sekaligus menelanjangi betapa piciknya prasangka manusia yang mudah menghakimi. Setelah dentuman fakta yang diungkapkan Dr. Sarah, suasana di balai desa berubah drastis, dari yang tadinya tegang menjadi penuh penyesalan. Hening menyelimuti ruangan. Hanya sesekali terdengar isak tangis tertahan, memecah kesunyian yang mencekam. Raut wajah warga yang tadinya penuh prasangka dan keyakinan pada tuduhan mereka, kini tergantikan oleh rasa malu yang mendalam, terkejut, dan penyesalan yang tak terbendung. Mereka menunduk, tak berani menatap mata kakek Waridin maupun Dr. Sarah, seolah tak pantas mengangkat wajah. Butejo, yang menjadi biang keladi semua tuduhan ini, terlihat paling terpukul dan hancur. Ia menangis terseduh-seduh, bahunya berguncang, hebat, menunjukkan betapa besar penyesalan yang ia rasakan. Wajahnya yang tadinya merah karena amarah dan keangkuhan, kini pucat pasi dan basah oleh air mata. Ia merasa seolah-olah telah menggali kuburnya sendiri, menuduh seseorang yang jauh lebih mulia darinya. Semua yang ia yakini, semua tuduhan keji yang ia lontarkan, kini hancur berkeping-keping di hadapan kebenaran yang tak terbantahkan. Saya minta maaf. Kakek Waridin. Suara Butejo terisak, memecah keheningan yang panjang. Ia bangkit dari tempat duduknya, melangkah tertatih-tatih mendekati kakek Waridin dengan langkah yang begitu berat. Ia berlutut di hadapan kakek Waridin, tangannya gemetar meraih kaki kakek Waridin, memohon ampun. Saya sungguh minta maaf. Saya sudah berprasangka buruk. Saya sudah menuduh Bapak tanpa bukti. Saya khilaf. Saya benar-benar minta maaf. Kakek Waridin menatap Butejo. Hatinya yang tadinya penuh luka dan perih, kini terasa sedikit lega, seolah beban berat terangkat dari pundaknya. Ia tidak pernah membayangkan akan melihat Butejo serendah dan sehancur ini. Ia menarik tangan Butejo, membantunya berdiri dengan perlahan. Sudah, Butejo, bangunlah, Bapak sudah memaafkanmu. Suaranya terdengar parau, namun tulus dan penuh ketenangan. Ia tahu, rasa penyesalan yang ditunjukkan Butejo adalah penyesalan yang jujur, bukan sekadar basa-basi. Melihat Butejo yang sudah meminta maaf dengan tulus, warga lain pun mulai tersadar, hati mereka tergerak. Satu persatu, mereka mulai mendekati kakek Waridin dan Dr. Sarah, dengan langkah yang ragu-ragu, namun penuh penyesalan. Bapak Budi, Pak RT, maju lebih dulu, menunjukkan kepemimpinannya. Kakek Waridin, Dr. Sarah, katanya, suaranya bergetar, menahan emosi. Saya juga minta maaf. Saya seharusnya lebih bijak dan tidak mudah percaya pada desas-desus. Saya terlalu cepat menghakimi tanpa mencari tahu kebenarannya. Maafkan kami semua atas kesalahan ini. Kemudian, datanglah para ibu-ibu penggunjing yang tadinya paling vokal dan lantang dalam menuduh. Mereka menundukkan kepala, ada yang terisak-isak tak mampu menahan air mata, ada yang bahkan tak mampu mengeluarkan kata-kata karena tenggorokan mereka tercekat oleh rasa malu. Maafkan kami, kakek Waridin. Kami salah. Kami sudah menggunjing Bapak. Kami tidak tahu Bapak seistimewa itu. Kami sungguh menyesal. Kakek Waridin memandang mereka satu persatu. Hatinya dipenuhi perasaan campur aduk, lega, haru, dan sedikit sedih. Ia memaafkan mereka, karena ia tahu manusia memang seringkali khilaf dan mudah terperosok dalam prasangka. Sudah, Bapak maafkan. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua, agar tidak mudah menghakimi orang lain, kata kakek Waridin dengan bijak, menatap mereka satu persatu. Dr. Sarah mengamati semua itu, hatinya lega melihat ayahnya kini mendapatkan kembali martabatnya, bahkan lebih dari sebelumnya. Ia juga merasa kasihan pada warga yang kini diliputi penyesalan mendalam. Ia tahu, mereka tidak sepenuhnya jahat, hanya saja mereka terlalu mudah terpengaruh oleh penampilan luar dan kurang bijaksana dalam menilai orang. Setelah semua warga menyampaikan permintaan maaf dengan tulus, Sarah kembali berdiri di depan. Saya harap kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, dan khususnya bagi warga kampung Mekarjaya.
Jangan pernah menghakimi seseorang hanya dari penampilan luarnya, karena kita tidak pernah tahu kebaikan dan kemuliaan apa yang tersembunyi di balik kesederhanaan itu. Saya juga ingin menjelaskan satu hal lagi, lanjut Sarah. Suaranya tenang namun penuh makna. Ayah saya tidak pernah meminta saya untuk tidak menceritakan tentang pekerjaan atau keberadaan saya kepada warga. Saya sendiri yang sengaja menyembunyikannya. Saya ingin ayah saya tetap rendah hati, tidak besar kepala, dan tetap menjadi dirinya sendiri, meskipun saya memiliki kesuksesan. Saya tidak ingin kesuksesan saya menjadi beban bagi beliau, atau mengubah cara pandang beliau terhadap hidup. Penjelasan Sarah ini semakin membuka mata warga. Mereka semakin menyadari betapa luhurnya hati kakek Waridin yang tetap bersahaja meskipun memiliki harta, dan betapa bijaksananya Dr. Sarah yang memilih untuk tidak pamer kekayaan. Tak ada sedikit pun kesombongan dalam diri mereka, meskipun mereka memiliki segalanya. Malam itu, kakek Waridin tidur dengan hati yang damai, tak ada lagi beban yang menghantuinya. Beban yang selama ini menimpanya, kini terangkat sudah, seolah ditiup angin. Ia merasa seperti terlahir kembali, merasakan kedamaian yang sudah lama hilang. Ia memeluk erat putri kesayangannya, Dr. Sarah, yang kini berada di sampingnya, menjadi pelita dalam kegelapan hidupnya. Air mata kebahagiaan menetes di pipinya, air mata syukur yang tak terhingga. Malam itu, bukan hanya tuduhan yang terbantahkan, tetapi juga prasangka yang terkikis habis, dan ikatan kekeluargaan yang semakin erat terjalin. Ini adalah malam di mana kebenaran menang, dan penyesalan menjadi jembatan menuju pengampunan yang abadi. Setelah malam pengakuan dan penyesalan di balai desa, suasana di kampung Mekarjaya berubah drastis. Embun pagi yang dulu terasa dingin dan penuh kecurigaan bagi kakek Waridin, kini kembali terasa hangat dan menenangkan, seolah alam pun ikut berbahagia. Tatapan warga tidak lagi sinis atau menghakimi, melainkan penuh hormat. Bahkan ada yang menyiratkan rasa bersalah yang masih membekas di hati mereka. Senyuman tulus mulai terukir di wajah mereka setiap kali berpapasan dengan kakek Waridin, sebuah perubahan yang tak terduga. Butejo, pemilik warung, adalah salah satu yang paling terlihat perubahannya. Setiap pagi tanpa absen, ia selalu datang ke gubuk kakek Waridin, membawakan makanan atau sekadar secangkir kopi hangat, sebagai bentuk permintaan maaf yang tulus. Ia juga selalu menawarkan bantuan, entah itu membersihkan halaman atau menemaninya, berbincang, mengisi kekosongan hari tua kakek Waridin. Kakek Waridin, saya sungguh menyesal. Jangan sungkan jika butuh sesuatu ya. Katanya suatu hari, dengan nada suara yang lembut dan penuh perhatian, jauh berbeda dari Butejo yang dulu. Kakek Waridin selalu tersenyum, menerima kebaikan Butejo dengan lapang dada, tanpa sedikit pun dendam. Hubungan mereka, yang tadinya renggang karena prasangka, kini terjalin kembali, bahkan lebih kuat dan penuh pengertian dari sebelumnya. Para ibu-ibu penggunjing pun tak kalah. Mereka kini sering datang berkunjung ke gubuk kakek Waridin, membawakan buah tangan atau sekadar menemani mengobrol. Mereka tidak lagi membicarakan hal-hal buruk atau menggunjing tetangga, melainkan bertanya tentang kesehatan kakek Waridin, tentang cerita-cerita masa muda kakek Waridin yang inspiratif, atau bahkan menanyakan kabar Dr. Sarah. Mereka kini melihat kakek Waridin dengan mata yang berbeda, bukan lagi sebagai orang miskin yang patut dicurigai, melainkan sebagai sosok dermawan dan bijaksana yang patut dihormati dan diteladani. Kakek Waridin merasa hatinya ringan, seringkali ia tertawa lepas, sesuatu yang sudah lama tak ia lakukan. Beban yang selama ini ia pikul seorang diri, kini telah terangkat sempurna. Ia bisa kembali beribadah di mushola dengan tenang, tanpa merasa dihakimi atau diawasi. Anak-anak kecil di kampung pun tidak lagi menjauhinya, bahkan mereka sering berlari-lari menghampirinya, meminta untuk diceritakan dongeng, atau sekadar meminta permen, memperlakukannya seperti kakek mereka sendiri. Kakek Waridin kembali merasakan kebahagiaan yang tulus, kebahagiaan yang hilang entah kemana selama berminggu-minggu, kini kembali bersemi di hatinya. Dr. Sarah, yang menyaksikan semua perubahan ini, merasa sangat bersyukur dan bangga. Ia telah berhasil mengembalikan martabat ayahnya yang sempat tercoreng.
Selama beberapa hari di kampung, ia menghabiskan waktu berkualitas bersama kakek Waridin. Mereka berbagi cerita, tertawa bersama, dan mengenang masa lalu yang penuh kenangan indah. Sarah bahkan membantu kakek Waridin menata kembali kebun kecilnya yang dulu terbengkalai, menanam beberapa jenis sayuran dan bunga-bunga, menghidupkan kembali suasana asri di sekitar gubuk. Kehadiran Sarah membawa kehangatan dan keceriaan yang sudah lama tidak kakek Waridin rasakan. Seolah-olah gubuk kecil itu kembali berseri. Suatu sore, saat mereka duduk di teras gubuk, kakek Waridin menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca, penuh haru. "Nak, Bapak sangat berterima kasih. Kamu sudah menyelamatkan Bapak, menyelamatkan martabat Bapak." Sarah tersenyum, menggenggam tangan ayahnya erat, menyalurkan kasih sayang. "Bapak tidak perlu berterima kasih. Ini sudah kewajiban Sarah. Bapak adalah segalanya bagi Sarah. Bapak sudah berkorban begitu banyak untuk Sarah. Kini giliran Sarah yang berbakti kepada Bapak. Mengurus Bapak. Bapak bangga sekali punya anak sepertimu, Nak," kata kakek Waridin. Air mata menetes di pipinya yang keriput. "Kamu adalah permata Bapak yang paling berharga." Sarah mengangguk, ikut merasakan haru yang mendalam. "Bapak, Sarah punya janji. Sarah tidak akan membiarkan Bapak hidup sendirian lagi di sini. Nanti, kalau Sarah sudah punya rumah yang lebih besar dan stabil, Sarah akan mengajak Bapak tinggal bersama Sarah di kota. Bapak tidak perlu khawatir lagi tentang apapun. Sarah yang akan mengurus Bapak." Kakek Waridin terkejut, namun senyum bahagia merekah di wajahnya, senyum yang menunjukkan harapan besar. "Benarkah, Nak? Bapak tidak ingin merepotkanmu sama sekali." "Tidak, merepotkan sama sekali, Bapak. Justru Sarah yang ingin Bapak selalu dekat dengan Sarah," jawab Sarah tulus. "Kita akan menjalani hari-hari bersama, seperti dulu, saat Sarah masih kecil. Bapak bisa istirahat. Sarah yang akan mengurus semuanya. Bapak hanya perlu menikmati hari tua." Janji itu, janji sebuah kebahagiaan yang baru, mengisi hati kakek Waridin dengan harapan yang membuncah. Ia tahu, hidupnya akan jauh lebih baik. Bukan karena harta yang melimpah, melainkan karena cinta dan kasih sayang yang tulus dari putrinya, dan juga penerimaan yang kembali ia dapatkan dari masyarakatnya. Harmoni kembali menyelimuti kampung Mekarjaya, membuktikan bahwa kebenaran dan kebaikan, meskipun terkadang harus melalui jalan yang berliku dan penuh ujian, pada akhirnya akan selalu menemukan tempatnya dan bersinar terang. Dan cinta kasih adalah kekuatan terbesar yang mampu mengikis segala prasangka dan menyatukan hati yang terpecah. Waktu berjalan begitu cepat. 2 minggu masa cuti Dokter Sarah di kampung telah berakhir. Pagi itu, udara terasa begitu sejuk, memeluk erat gubuk kakek Waridin. Langit biru membentang luas, dihiasi awan-awan putih yang berarak perlahan, seolah ikut mengantar kepergian Sarah. Suasana di sekitar gubuk kakek Waridin berbeda dari kedatangan Sarah beberapa waktu lalu. Kini, beberapa warga berkumpul di halaman, bukan dengan tatapan curiga, melainkan dengan senyum dan sorot mata hangat, penuh rasa hormat. Ada Bu Tejo, Pak RT, dan beberapa ibu-ibu yang dulu paling vokal mencemooh, semuanya hadir untuk mengantar. Kakek Waridin berdiri di samping Dokter Sarah, senyum tulus mengembang di wajahnya, menunjukkan kedamaian yang ia rasakan. Ia mengenakan kemeja yang sedikit lebih rapi, pemberian dari Sarah, membuatnya tampak lebih berseri. Meskipun kesedihan karena akan berpisah dengan putrinya jelas terlihat di matanya, namun ada juga secercah kebahagiaan dan kelegaan yang luar biasa. "Kakek Waridin, Dokter Sarah, hati-hati di jalan ya," ujar Bu Tejo. Suaranya lembut dan penuh perhatian, jauh dari nada sinis yang dulu. Ia membawakan bekal untuk Sarah selama perjalanan, sebagai tanda bakti dan penyesalan. "Terima kasih banyak ya, Dokter Sarah. Sudah membuka mata kami semua. Kami benar-benar menyesal." Sarah tersenyum. "Sama-sama, Bu Tejo. Kita semua belajar dari kejadian ini. Semoga ke depannya kita bisa lebih saling percaya dan tidak mudah berprasangka." Pak RT, Bapak Budi, juga mendekat, wajahnya menunjukkan ketulusan. "Kakek Waridin, jaga kesehatan ya. Jangan sungkan kalau ada apa-apa. Kami siap membantu Anda, seperti keluarga sendiri."
Ia menepuk bahu kakek Waridin dengan akrab, sebuah gestur yang tak pernah terjadi sebelum terkuaknya kebenaran. Dokter Sarah, kami semua mendoakan kesuksesanmu. Jangan lupakan kami di kampung ini ya. Kami semua sayang padamu. Tentu saja Pak RT. Kampung ini rumah saya, dan bapak-bapak, ibu-ibu semua adalah keluarga saya. Jawab Sarah tulus, matanya berkaca-kaca. Saya akan selalu mengingat kebaikan dan pelajaran di sini. Para ibu-ibu yang lain ikut mengucapkan salam perpisahan, bahkan ada yang memeluk kakek Waridin dengan erat, menunjukkan penyesalan dan rasa hormat yang mendalam. Kakek Waridin membalas pelukan mereka, hatinya dipenuhi kehangatan dan rasa syukur. Ia merasa seperti baru saja menemukan kembali keluarganya yang hilang, keluarga yang pernah menjauh karena kesalahpahaman. Sebelum masuk ke dalam mobil, Sarah memeluk kakek Waridin dengan sangat erat. Pelukan yang penuh cinta, bakti, dan janji yang tak akan pernah ia lupakan. Bapak jaga kesehatan ya. Sarah pasti akan sering menelepon. Dan jangan lupa, Bapak jangan pernah malu lagi. Bapak adalah pahlawan Sarah, pahlawan sejati yang paling mulia. Kakek Waridin membalas pelukan putrinya. Air mata kembali menetes di pipinya yang keriput. Kali ini air mata kebahagiaan murni. Kamu juga, Nak. Jaga dirimu baik-baik. Jangan terlalu memaksakan diri. Bapak akan menunggu janji kamu, Nak. Sarah tersenyum, mengangguk yakin. Pasti, Bapak. Kita akan segera hidup bersama di rumah baru kita. Ia masuk ke dalam mobil, melambaikan tangan kepada kakek Waridin dan para warga. Kakek Waridin membalas lambaian tangan putrinya, menatap mobil mewah itu yang perlahan menjauh, hingga akhirnya menghilang di tikungan jalan, membawa serta harapan akan masa depan yang lebih baik. Kini kakek Waridin tidak lagi merasa sendirian. Ia tahu, ia memiliki seorang putri yang luar biasa, yang tak hanya sukses, tetapi juga sangat berbakti. Dan ia juga memiliki kembali kepercayaan, serta kasih sayang dari warga kampungnya, yang kini melihatnya dengan mata yang berbeda. Ia berdiri di depan gubuknya, merasakan kehangatan matahari pagi menyinari wajahnya. Tidak ada lagi beban di hatinya, tidak ada lagi rasa malu. Hanya ada ketenangan dan kebahagiaan yang tulus, sebuah kedamaian yang tak ternilai harganya. Beberapa bulan kemudian, kakek Waridin benar-benar mendapatkan janji putrinya. Dokter Sarah datang kembali ke kampung, bukan untuk berlibur, melainkan untuk menjemput ayahnya. Ia telah menyiapkan sebuah rumah yang nyaman dan indah di kota, khusus untuk kakek Waridin, lengkap dengan taman kecil tempat ayahnya bisa berkebun. Dengan bantuan beberapa warga yang kini dengan sukarela membantu, kakek Waridin mengemas barang-barang seadanya. Air mata haru kembali membasahi pipinya. Ia memeluk Bu Tejo, Pak RT, dan warga lainnya, mengucapkan terima kasih dan salam perpisahan, menjanjikan untuk sesekali berkunjung. Saat mobil Sarah melaju meninggalkan kampung Mekarjaya, kakek Waridin menatap ke belakang, melalui kaca spion. Ia melihat kampungnya, gubuk reotnya, dan wajah-wajah yang kini tersenyum tulus melambaikan tangan. Ia tahu, ia tidak akan pernah melupakan kampung itu, dan pelajaran berharga yang ia dapatkan di sana tentang prasangka dan kebaikan hati. Namun, kini saatnya ia melangkah maju, menuju masa depan yang cerah, dipeluk hangat oleh kasih sayang putrinya, dan dikelilingi oleh ketenangan serta kebahagiaan yang sesungguhnya. Hidupnya, setelah badai prasangka, kini dipenuhi embun pagi kebahagiaan yang abadi, sebuah akhir yang indah dari perjalanan yang penuh liku.